Setiap orang itu punya tanggung jawab sama hidupnya sendiri, sama perubahan hidupnya sendiri. Setiap orang itu akan menciptakan sejarah bagi dirinya sendiri. Dan yang menulis sejarah hidupnya adalah dirinya sendiri. Nah, penting untuk diperhatikan bahwa menulis sejarah hidup selama kita masih hidup di bumi ini, itu dampaknya bukan hanya di bumi ini, bukan hanya sekarang, tapi dampaknya itu sampai ke kekekalan nanti. Jadi bukan hanya mengukir sejarah di bumi, di dunia ini, tetapi juga menciptakan sejarah hidupnya dalam kekekalan. Jadi ibarat buku sejarah, masing-masing orang itu menuliskan tinta di buku kehidupannya. Dan hal ini merupakan goresan sejarah masing-masing orang yang memiliki nilai permanen. Sementara tinta kehidupan yang digoreskan dalam buku sejarah hidup kita itu adalah pilihan demi pilihan, keputusan demi keputusan yang kita ambil, dan segala tindakan yang kita lakukan berdasarkan pilihan dan keputusan-keputusan kita. Itulah tinta kehidupan yang akan kita tuliskan di dalam buku kehidupan kita nanti. Sekali lagi, tinta kehidupan di sini maksudnya adalah pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, dan segala tindakan yang dilakukan berdasarkan pilihan dan keputusan-keputusan itu. Buku sejarah kehidupan kita masing-masing sebetulnya merupakan prestasi yang bernilai kekal. Dan gaungnya atau gemanya itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti di keabadian. Nah, ini seharusnya membuat kita itu semakin hidup berjaga-jaga ya. Ini menggetarkan jiwa kita. Kenapa? Sebab tindakan kita selama di bumi ini itu berpengaruh terhadap kekekalan kita. Berpengaruh terhadap kekekalan kita. Dalam hal ini kita memahami bahwa bukan tanpa sebab firman Tuhan itu menasihati kita agar kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Tentu ketakutan di sini bukan sesuatu yang negatif ya. Ketakutan di sini sebetulnya dimaksudkan supaya kita punya sikap berhati-hati dalam hidup ini. Kita punya sikap berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Dan kita sebetulnya nggak boleh berpikir kalau segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu karena ada campur tangan yang lain dalam menulis buku kehidupan kita. Kenapa? Karena kita nanti tidak ada bedanya dengan agama lain. Banyak agama yang menganut paham takdir ya. Takdir. Karena diajarkan Alkitab itu adalah kehendak bebas ya, bukan takdir. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita maupun apa yang berdampak pada hidup kita nanti di kekekalan itu karena pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan kita. Jadi sepenuhnya tulisan dalam buku kehidupan kita itu tergantung dari kita sendiri. Tuhan itu memberi kebebasan
Tuhan memberi kebebasan masing-masing kita untuk menentukan isi buku sejarah apa yang ada di dalam buku kehidupan kita. Kalau atau jika tidak demikian, maka tidak ada yang namanya kenyataan akan ganjaran berupa penghargaan atau hukuman. Kalau ada penghargaan atau hukuman, itu kan artinya segala sesuatu yang melahirkan konsekuensi itu dimulai dari keputusan-keputusan, dimulai dari pilihan-pilihan. Jadi kalau ada penghargaan atau hukuman, itu sebetulnya udah menunjukkan ya, kalau Allah itu akan menghakimi kita berdasarkan perbuatan kita. Tentu dengan standar yang berbeda ya. Umat pilihan itu dihakimi menurut keserupaan. Apakah perbuatan kita selama hidup itu sesuai dengan pikiran perasaan Allah? Dan nanti ketika kita mati, buku kehidupan itu akan dibuka, dikasih lihat ke kita masing-masing. Selama hidup ini kita ngapain aja? Dan nggak ada yang bisa berbohong, nggak ada yang bisa membela diri, nggak ada yang bisa berdalih bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, yang tertulis di dalam buku kehidupan kita, itu terjadi bukan karena kita. Kita nggak bisa berdalih. Sama seperti Adam dan Hawa yang ditempatkan di Taman Eden ya. Adam dan Hawa punya pilihan. Mau menaati perintah Tuhan dengan tidak memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat, atau kita memilih melanggarnya. Tidak ada pilihan yang kebetulan. Tidak ada pilihan yang tidak melahirkan konsekuensi. Semua atas dasar kesadaran kita. Semua atas dasar kesadaran kita. Maka setiap orang akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Kita akan dihadapkan kepada sebuah tahta penghakiman yang bukan saja menurut kita kehidupan, tapi menurut kita kehidupan anak domba. Jangan sampai sesuatu yang tertulis di Matius 7:21-23 itu terjadi sama kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, kata Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Mau kita punya pelayanan sehebat apapun ya. Itu Matius 7:21-23 itu sesuatu yang mengerikan ya. Dia bisa bernubuat, mengusir roh jahat, dan melakukan banyak mukjizat. Itu kan dikatakan ya demi namamu ya. Tapi kenapa Tuhan bilang aku nggak kenal kamu? Aku nggak menikmati kamu. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Itu kan sebetulnya pilihan ya. Apalagi orang-orang seperti kita yang tinggal di Asia ya, di mana Injil itu di Asia sekarang lagi berkobar-kobarnya dibanding dulu. Kalau dulu Eropa kan. Kita ada dalam satu komunitas di mana kita belajar kebenaran. Kita bisa saling bersekutu. Gak semua punya kesempatan yang sama loh dengan kita loh. Coba deh bayangkan. Dan itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya
sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik yang baik maupun yang jahat. Kita buka deh 2 Korintus 5 ayat 10. Oke. Ini yang tadi ya, yang barusan saya bilang 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap, setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau selama hidup kita menabur keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang salah, dan kita sudah tahu kebenarannya, pasti kita nanti akan menabur kebinasaan. Kata-kata ini mungkin belum terdengar mengerikan atau menakutkan ya. Tapi nanti kita ngerti saat kita menghadap pengadilan Tuhan. Kita baru merasakan kegentaran bahwa setiap pilihan keputusan yang kita ambil itu berdampak pada kekekalan. Dalam hal ini, kita tidak berkata bahwa takdirlah yang menjadi penggubah hidup kita. Ya, itu kan takdir. Segala sesuatu ditakdirkan, predestinasi. Yang predestinasi itu bukan takdir dalam arti orang itu pada akhirnya akan masuk surga atau neraka ya, dalam arti nasib kekalnya atau nasib selama dia hidup di bumi ini, di mana orang hanya melakonkan, hanya memerankan apa yang sudah ditakdirkan, apa yang sudah diskenariokan oleh Allah. Kalaupun kita mau menganut predestinasi, yang dimaksud predestinasi di situ adalah yang ditentukan di situ adalah standarnya. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, iya itu predestinasinya. Tapi bukan predestinasi dalam arti orang itu sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan bahwa akan ada yang selamat dan ada yang nggak selamat, begitu. Nggak begitu. Kalau kita menuduh takdir sebagai pelaku atas penggubah hidup kita, maksudnya hidup kita itu berubah ya karena takdir. Jadi kalau takdirnya baik, ya kita berubah menjadi orang yang baik. Kalau takdirnya buruk, ya kita akan menjadi buruk sesuai apa yang ditakdirkan atau ditentukan itu. Kalau kita menuduh takdir sebagai pelakunya atas sesuatu yang mengubah hidup kita, ya gue mah emang gini-gini aja, gue mah gak bakal bisa serius. Gue emang gak ditakdirkan buat selamat. Nah ini, jelas-jelas Tuhan bilang ya, aku tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi memang ada yang dipilih untuk ditentukan standarnya dan ada yang tidak dipilih untuk tidak ditentukan standarnya. Tapi pada dasarnya Tuhan itu menghendaki setiap orang selamat. Tentu keselamatan dalam versi yang berbeda ya. Versi pengikut Tuhan Yesus, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus, dan orang-orang yang tidak ditentukan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi baik saja. Menjadi baik tentu dalam ukuran Tuhan ya.
Kalau kita menuduh takdir sebagai pelakunya, sekali lagi, maka secara tidak langsung kita menuduh Tuhan sebagai biang keladi, biang kerok segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Baik itu kemiskinan, baik itu sakit penyakit, baik itu kegagalan kita dalam berkarir, berpendidikan, kegagalan dalam berumah tangga, dan sampai penderitaan kita nanti di api kekal. Karena segala sesuatu sudah ditentukan, sudah dipredestinasikan. Nah, ini sesuatu yang bukan hanya salah, tapi menyimpangkan ya, menyesatkan orang. Tuhan macam apa yang menghendaki sebagian orang selamat dan sebagian orang binasa? Tuhan model yang bagaimana yang seperti itu? Tentu Tuhan itu bukan pribadi yang seperti itu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus itu bukan Tuhan yang atau bukan pribadi yang seperti itu. Konsep takdir mutlak. Nah, berarti kita menganut ini juga nggak, takdir nggak? Oke, kalaupun kita mau terpaksa menggunakan kata takdir ya, ada istilah namanya takdir mati dan takdir hidup. Takdir mati itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa pilih, gambar diri secara khusus ya. Kenapa saya terlahir sebagai orang Chinese Jawa begitu? Kenapa saya tinggal di Jakarta Utara? Kenapa saya terlahir sebagai anak kedua dan seterusnya? Itu kan kita nggak bisa pilih ya. Kenapa saya lahir dikasih orang tua kayak sekarang begitu? Nah, itu kan kita nggak bisa pilih, takdir mati. Atau misal kenapa saya hidup dalam kemiskinan? Kenapa saya nggak lahir dalam keluarga kaya? Kenapa saya nggak milih aja Tuhan? Nah, itu kan nggak bisa kan? Itu namanya takdir mati. Ada takdir mati, ada takdir hidup. Takdir mati itu sesuatu yang tidak bisa diubah ya. Yang tidak bisa kita ubah. Misalnya orang tua kita siapa? Ras kita apa? Gen atau DNA kita apa? Itu kan kita nggak bisa pilih. Tapi kalau misalnya tadi ya, soal kemiskinan, ya mungkin kita terlahir di keluarga yang miskin. Kita nggak bisa pilih lahir di keluarga yang kaya. Tapi keluarga kita yang miskin atau sederhana itu kan nggak selamanya miskin kan. Bisa berubah. Nah, itu takdir hidup. Karakter itu juga bukan sesuatu yang Tuhan tentukan ya, tapi kita sendiri yang tentukan takdir hidup. Terus gimana itu dengan orang yang punya penyakit keturunan mental? Nah, ternyata penelitian terbaru ya, itu mengungkap kalau sakit turunan ataupun sakit kepribadian begitu ya, penyakit mental keturunan itu nggak terlalu berdampak sama si orang yang mendapat warisan penyakit atau gangguan mental itu ya. Jadi sebetulnya nggak ada orang yang beralasan kalau ya emang gue udah ditakdirkan begini begitu, gue nggak bisa berubah, ya beginilah gue apa adanya, begini saya apa adanya begitu. Sesuatu yang bersifat hereditas atau keturunan itu ternyata itu punya pengaruh yang kecil. Jadi tidak ada lagi orang yang beralasan kalau saya seperti ini ya karena keluarga saya seperti itu begitu. Kita nggak bisa lagi bilang seperti itu. Jadi konsep takdir mutlak itu bahwa segala sesuatu yang terjadi telah dipersiapkan sebelumnya, telah ditentukan sebelumnya, itu merupakan konsep yang tidak mengakui bahwa manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Memang kalaupun kita menggunakan kata takdir ya tadi, ada takdir mati, ada takdir hidup. Takdir mati sesuatu yang tidak bisa diubah. Mirip gambar diri secara khusus ya, kita nggak bisa pilih. Tapi takdir hidup sesuatu yang
Mungkin itu menjadi bawaan kita, tapi itu tidak permanen. Seperti tadi keadaan ekonomi ya. Atau misalnya kita dapat warisan penyakit dari orang tua. Itu bukan sesuatu yang permanen ya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi sama hidup kita. Dalam kehidupan ini Tuhan itu sebetulnya membawa dirinya dengan manusia masuk dalam satu aturan main, rule of the game, bahwa manusia diberi pilihan bebas, kehendak bebas untuk menentukan keadaannya. Sama seperti Adam dan Hawa, dia mau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat atau buah dari pohon kehidupan, itu kan pilihan dia. Manusia diberi pilihan bebas menentukan keadaan. Tanpa fakta ini sebetulnya tidak perlu ada penghakiman dan pertanggungjawaban setiap individu di pengadilan Allah atau pengadilan Tuhan nanti. Kalau misalnya kehendak bebas itu nggak ada, aturan main Tuhan itu nggak ada, di mana manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih mau ngikutin maunya Tuhan atau mau ngikutin maunya sendiri atau mengikuti kemauan iblis. Kalau nggak ada fakta ini tentu nggak perlu ada penghakiman. Tidak perlu ada pertanggungjawaban setiap individu di hadapan Tuhan. Nggak perlu. Kenapa? Ya sesuatu sudah digariskan, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Jadi kalau saya boleh memakai kata robot biologis ya, karena manusia nggak punya kehendak bebas, sudah ditakdirkan begitu. Sebutannya robot biologis. Manusia hidup berkembang biak, punya tujuan, tapi tujuannya itu tidak lari dari apa yang sudah ditentukan. Kalau begitu ya buat apa ada penghakiman? Penghakiman yang hanya didasarkan atas skenario Allah. Karena sebagian orang ada yang ditentukan selamat dan sebagian ditentukan untuk binasa. Ya memang orang yang mempercayai ini nggak secara langsung mengatakan bahwa ada yang ditentukan selamat, sementara ada yang ditentukan binasa. Memang tidak berkata seperti itu. Tapi kan konsekuensi nih ya, logisnya ya. Kalau ada yang dipilih untuk selamat, berarti ada yang nggak kepilih untuk selamat nggak? Ada yang nggak kepilih untuk selamat nggak? Ada. Kalau ada yang dipilih untuk selamat, pasti ada yang nggak dipilih tuh untuk selamat, dan pasti binasa. Nah logikanya sama aja. Kalau saya bilang ada sebagian orang yang ditentukan selamat dan ada sebagian orang yang ditentukan binasa. Takdir. Segala sesuatu yang dilakukan masing-masing orang itu akan tercatat dan memiliki nilai kekal. Segala sesuatu yang kita lakukan masing-masing akan tercatat dan memiliki nilai kekal. Kita buka di Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu.
Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Jadi sebetulnya tindakan kita yang sekarang ini, selama kita masih hidup di bumi ini, yang dapat menentukan nasib kekal kita. Dan ini nggak boleh disimpangkan. Ini jangan disimpangkan dengan pemikiran bahwa Tuhanlah yang akan menghindarkan kita nanti dari api neraka. Tuhan memang menebus kita, tapi penebusannya itu dimaksudkan bukan kita itu otomatis selamat ya. Penebusannya itu dimaksudkan untuk memampukan kita. Kita diberi kesempatan untuk bisa merespon anugerah Allah. Bukan Tuhan yang mengerjakan semuanya ya. Ada bagian yang Tuhan kerjakan dan ada yang bagian yang manusia perlu respon. Tuhan sudah menghindarkannya dengan kematiannya di kayu salib. Tetapi apakah seseorang meresponi anugerah tersebut atau tidak? Tergantung pilihan masing-masing orang. Kalau seseorang tidak mau menjadi penggubah dirinya melalui belajar firman atau melalui belajar Injil, berarti ia membinasakan diri. Coba, dengan apa orang kalau nggak belajar firman, nggak belajar Injil? 2 Timotius 3:16 itu jelas ya. Firman bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Roma 1 ayat 16 juga jelas di situ. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau nggak dengan firman atau dengan Injil, dengan apa lagi kita diselamatkan? Tuhan memang sudah sediakan solusi. Tetapi bukan berarti Tuhan yang akan menghindarkan kita nanti dari api neraka. Respon manusia terhadap anugerah menentukan nasib kekalnya. Tergantung pikiran masing-masing individu. Kalau seseorang tidak mau menjadi penggubah dirinya melalui belajar firman atau Injil tadi ya, berarti ia membawa dirinya pada kebinasaan. Manusia bukan robot. Manusia jatuh dalam dosa karena pilihannya. Dan selamat juga karena pilihannya dalam respon anugerah keselamatan. Jadi kalau manusia jatuh ke dalam dosa karena pilihannya, manusia selamat juga karena pilihannya dalam respon anugerah Allah. Tuhan memberikan kemampuan kepada masing-masing individu untuk mengubah hidupnya. Dalam kisah-kisah kehidupan tokoh Alkitab, seharusnya ada hal-hal yang tidak perlu terjadi dalam kehidupan mereka yang mendatangkan bencana bagi dirinya dan bagi orang lain. Misalnya, kisah Kain sebetulnya bisa menghindarkan diri sebagai pembunuh. Atau contoh lain lagi, Saul. Saul itu harusnya tidak terlempar, tidak terbuang dari tahtanya. Daud seharusnya tidak membuat dirinya terusir sementara waktu dari istana dan dipermalukan di depan umum. Atau misalnya Hizkia seharusnya tidak menjadi penyebab dirampasnya kekayaan istana dan perkakas bait Allah. Atau contoh yang familiar, Yudas Iskariot seharusnya bisa tidak menjadi pengkhianat. Dan contoh lain sebagainya. Petrus juga pengkhianat tapi bertobat. Yudas pengkhianat tapi tidak berubah. Apa Yudas? Nah, ini ada pandangan yang sesat juga ya. Saya langsung aja bilang sesat, nggak apa-apa ya. Jadi ada orang yang menganggap, ada pandangan, ada teori yang punya anggapan kalau Yudas itu sebetulnya sudah ditentukan oleh Allah untuk mengkhianati dirinya, untuk mempercepat proyek keselamatan.
Jadi sebetulnya Yudas itu pahlawan, dia berkorban supaya rencana Allah untuk menebus dosa umat manusia itu dipercepat. Nah, ini salah ya. Ini menyesatkan. Tentu Yudas berkhianat murni atas pilihannya. Murni atas pilihan. Sebetulnya nggak harus Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus dan membuat tragedi penyalipan. Petrus pun bisa. Thomas pun bisa. Jadi pure respon ya. Sebagai anak Tuhan, kita bisa menjadi pengubah atau penggubah hidup kita. Menjadi rohani atau man of God. Berdasarkan atau bermodalkan anugerah yang Tuhan berikan. Yohanes 1 ayat 12. Pada setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa. Supaya jadi anak-anak. Nah, kuasa itu dipakai. Jangan cuma diterima. Anugerah bukan hanya untuk diterima, tapi juga untuk direspon. Anugerah bukan piala, tapi anugerah itu golden. Bukan selesai, tapi mulai. Itu anugerah. Orang percaya atau orang Kristen diperhadapkan kepada pilihan. Apakah dunia yang mengubah dirinya atau dirinya sendiri? Kalau kita nggak belajar firman, otomatis nih kita diisi oleh pemahaman pengertian input yang salah. Otomatis. Alam bawah sadar kita itu nggak bisa bedakan ini benar atau salah. Tapi ketika kita belajar, kita tahu yang benar nih, yang salah itu langsung dirubah sama sistem alam bawah sadar kita. Tapi sekali lagi alam bawah sadar nggak bisa bedakan ini sesuatu yang benar atau salah. Coba bayangkan kalau orang nggak belajar sesuatu yang benar, dia akan digerakkan oleh alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu berperan 80-85% kebiasaan karakter. Bagaimana cara melawan alam bawah sadar? Dengan memeranginya dengan alam sadar. Lebih mana dulu? Telur atau ayam? Lebih dulu. Lebih duluan mana? Telur apa ayam? Lebih dulu mana? Lebih dulu ayam ya. Sejarah penciptaan mengatakan ayam. Tapi kalau saya rubah redaksinya, lebih dulu mana? Kita yang menciptakan kebiasaan atau kebiasaan yang menciptakan kita? Kira-kira lebih dulu yang mana? Lebih dulu? Kalau telur ayam kan ada penelitian ya. Dan sebetulnya di kejadian udah kejawab ya. Makhluk bukan benda. Oke, ini bisa jawab. Lingkungan yang menciptakan kebiasaan kita. Sebetulnya kita tahu yang nyiptain. Kan kita yang milih lingkungan. Sekalipun kita ada berada di lingkungan yang salah, kan kita bisa milih untuk masih tetap di lingkungan itu apa enggak. Jadi kita yang membentuk kebiasaan atau kebiasaan yang membentuk kita? Jawabannya adalah kita yang membentuk kebiasaan. Tapi nanti pada akhirnya kebiasaan yang akan membentuk kita. Kita yang membangun kebiasaan, baik secara sadar ataupun tidak sadar tadi. Kan nggak bisa bedain ya benar atau salah ya. Kita yang menciptakan kebiasaan. Namun pada akhirnya kebiasaanlah yang akan menciptakan kita. Makanya bukan tanpa sebab tuh di Roma dibilang berubahlah oleh pembaruan budi. Mindset, cara memandang, cara berpikir. Mindset itu alam sadar. Jadi cara memerangi alam bawah sadar adalah dengan melawannya dengan alam sadar. Tapi susah jatuh terus ya itu karena udah jadi kebiasaan.
kebiasaan input atau masukan yang salah kan mewarnai kita, dan itu nggak bisa dibedain benar atau salah. Itu sudah membentuk monster atau bangunan manusia lama kita. Caranya gimana? Ya terus menerus diinstal dengan kebenaran, diperbarui dengan kebenaran, sampai membangun manusia rohani. Sampai jadi bangunan berpikir. Kalau kebenaran masih jadi informasi-informasi di kepala yang melayang-layang di atas pikiran atau kepala kita atau di dalam otak kita, itu belum jadi sesuatu yang merubah. Kebenaran itu harus sampai jadi bangunan berpikir. Baru dia bisa mempengaruhi alam bawah sadar. Kalau nggak bisa. Ketika Paulus oleh ilham roh mengatakan bahwa kita harus mengalami pembaharuan pikiran, hal itu dimaksudkan agar kita menjadi penggubah bagi diri kita sendiri. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah dunia yang mengubah kita. Dunia mengubah diri seseorang tentu juga melalui diri orang tersebut. Yaitu ketika pikirannya tidak digubah oleh kebenaran Tuhan. Maka dunialah yang mengubah pikirannya terus-menerus. Sehingga seseorang atau kita menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Target kita bukan hanya dirubah sampai jadi baik. Itu pertobatan dalam perjanjian lama, syuk. Tapi kita harus sampai jadi punya bangunan berpikir Allah, metanoia. Dimulai dari cara memandang. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Perasaan menentukan keinginan. Keinginan tinggal tunggu kesempatan atau waktu yang tepat, pasti jadi perbuatan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, menentukan apa yang ada di kepala kita. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan menentukan apa yang kita inginkan. Dan apa yang kita lakukan menentukan apa yang kita inginkan menentukan apa yang kita lakukan. Jadi pada dasarnya, ini kesimpulannya, pada dasarnya setiap orang itu bertanggung jawab sebagai penggubah bagi dirinya sendiri. Bukan saja sejarah dalam hidupnya selama ia ada di dunia ini, tapi ia juga sekaligus menciptakan sejarah hidupnya di dalam kekekalan. Amin. Ada pertanyaan? Silakan. Ada kok. Pertanyaannya gini, kenapa ada penghakiman? Apa karena kejatuhan malaikat? Gitu. Penghakiman nggak ada urusannya dengan kejatuhan malaikat. Penghakiman itu ada karena ada kehendak bebas. Ada kehendak bebas. Seperti yang tadi kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 10 ya. Setiap orang menuai apa yang ia taburnya, apa yang ia perbuatnya. Jadi, kenapa penghakiman itu ada? Kenapa pertanggungjawaban itu ada? Karena manusia punya kehendak bebas. Manusia punya pilihan bebas. Pilihan bebas itu juga ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya 2 tadi ya. Kita diberikan mahkota kehidupan atau kita diberikan hukuman. Jadi nggak ada hubungannya ya sama kejatuhan malaikat.
Tapi nggak apa-apa kalau mungkin kenapa pertanyaan ini sampai membawa malaikat begitu. Mungkin ada pemikiran tertentu begitu. Boleh diargumen lagi, boleh silakan. Jelas? Jelas ya. Oke. Eh, teman-teman jangan jadi masalah ya. Mau seberapa pun yang datang ikut pertemuan, saya nggak pernah mempermasalahkan hal itu. Mau satu orang pun juga akan saya layani. Sebenarnya nggak jelas. Oke, karena jaringan nge-lag. Oke, perlu saya ulang ya. Perlu saya ulang apa nggak usah? Tadi kedengeran nggak tuh? Oh, dengerin YouTube. Oke, siap. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Ada yang lagi mengerikan sekaligus menakjubkan ya? Seleksi alam atau seleksi ilahi? Jadi kalau orang gugur dalam ilahi. Kalau itu betul. Contohnya siapa? Lucifer ya. Seleksi ilahi. Jadi buang tuh. Esau seleksi ilahi. Dia menukarkan hak kesulungan. Kalau seleksi alam masih bisa diperbaiki ya. Masih ada kesempatan. Tapi kalau seleksi ilahi itu, waduh, ngerikan ya. Ya udah ntar deh. Oke, kalau nggak ada cukup kita nyanyi dulu ya sebelum kita doa. Lagu apa kok? Lagu ini. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu.
jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan meredam, gelora nan suci di kalbuku. Tak akan berujung desah bisikanku. Yesus, aku cinta padamu. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Bukan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita nan abadi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang masih Bapa berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan masih menyertai kami lewat kebenaran-Mu. Terima kasih kalau hari ini kami ditambahkan lagi pengertian yang baru. Biar setiap ngajaran kami dengar ya Bapa, bukan hanya menjadi pengetahuan,
tapi betul-betul merubah kami, betul-betul kami lakukan dalam hidup kami. Tuntun kami di seluruh sisa masa hidup kami, Bapa. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon kebenaran-Mu tetap tinggal di dalam pikiran dan hati kami. Jika besok masih Tuhan beri kesempatan lagi kepada kami mohon terus penyertaan Tuhan sampai kami nanti pulang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.